أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala, berjumpa lagi bersama saya Iman Mubarak Ahmad dalam program kajian tafsir Al-Quran. Seperti biasa, dalam kesempatan ini saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh Bapak Mubalik kita, Maulana Ataul Ghalib Yudi Hadiana. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak Yudi? Alhamdulillah baik Pak Iman. Alhamdulillah. Oke Pak Yudi, pada kesempatan ini kita akan membahas berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat ke-63. Ya. Sebelum nanti Pak Yudi menjelaskan pandangan dari Hazrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu, kita akan membacakan dulu ayat dan terjemahan dari ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi, barang siapa di antara mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian serta mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka ada ganjaran yang sesuai di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka mengenai yang akan datang, dan tidak pula mereka akan bersedih mengenai yang telah lalu. Nah Pak Yudi, demikian ayat dan terjemahan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 63. Dalam kesempatan ini saya juga akan membacakan terjemah dari salah satu tafsir yang sangat termasyhur, yaitu tafsir Jalalain. Di dalam tafsir Jalalain tertulis bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada para nabi di masa lalu dan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen dan orang-orang Sabi'in, yakni segolongan dari orang-orang Yahudi atau Nasrani, siapa saja yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir di masa Nabi kita, serta mengerjakan amal soleh, yaitu syariatnya, mereka akan memperoleh pahala sebagai ganjaran dari amal perbuatan mereka itu di sisi Tuhan mereka. Tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tak pula mereka berduka cita. Nah, demikianlah yang tertulis di tafsir Jalalain. Nah, pada kesempatan ini kita juga ingin mendengarkan berkenaan dengan pandangan dari khalifah kita, Hazrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu, berkenaan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat ke-63 ini. Silakan Pak Yudi. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan ayat ini seperti biasa di dalam tafsir kabir, Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu taala anhu ketika beliau memulai penjelasannya selalu dimulai dengan penjelasan mengenai arti daripada kata-kata yang terdapat di dalam ayat ini. Nah, jadi di sini pun saya ingin menyampaikan beberapa arti dari kata-kata yang terdapat di dalam ayat ini yang dituliskan oleh beliau dengan referensi-referensi yang beliau ambil dari berbagai kamus dan berbagai buku ya. Secara singkat, kata yang pertama yang dijelaskan oleh beliau di dalam ayat ini adalah kata amanu. Ya. Amanu itu artinya mereka beriman, ya. Arti secara kata. Nah, di sini beliau menuliskan berkenaan dengan kata amanu ini. Jadi amanu itu adalah bentuk jamak muzakkar ghaib, ya, mereka, ya, dari kata amana. Nah, artinya adalah di sini beliau menjelaskan setidaknya kalau disimpulkan artinya itu ada 3. Jadi amanu itu yang pertama adalah membenarkan, ya. Jadi mereka membenarkan, kemudian juga mereka mengakui,
dan selain itu mereka juga memiliki keyakinan dan kepercayaan secara kuat. Jadi orang-orang yang memiliki membenarkan, mengakui dan memiliki keyakinan serta kepercayaan yang secara kuat. Itu kata yang pertama yang dijelaskan oleh beliau. Kemudian yang kedua adalah kata hadu, ya, hadu. Jadi di sini beliau menjelaskan ada dua sisi. Pertama, hadu itu kalau dilihat dari sisi bahasa Arab, hada yahudu haudan, itu artinya adalah taba waroja'a ilal haqqi. Jadi taba, ia bertobat, waroja'a ilal haqqi, dan kembali kepada kebenaran. Jadi hadu artinya adalah, berarti menurut arti ini mereka bertobat dan kembali kepada kebenaran. Nah, kemudian ketika dikatakan di dalam bahasa Arab hadal mundhibu ilallahi, artinya orang yang melakukan kesalahan atau orang yang melakukan dosa itu kembali atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya adalah orang yang bertobat atau orang yang kembali kepada kebenaran atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dilihat dari sisi hada yang murni di dalam bahasa Arab. Nah, tetapi Huzur lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa ini juga ada arti lain. Kata hada ini juga merupakan kata dari bahasa Ibrani yang kemudian juga digunakan di dalam bahasa Arab dan kebetulan memiliki kesamaan atau kemiripan dengan kata hada yang tadi dijelaskan, ya, yang dalam bahasa Arab. Nah, salah satu artinya adalah hadar rojulu artinya adalah dakhala fil yahudiyah. Jadi artinya adalah masuk ke dalam agama Yahudi atau memeluk kepercayaan atau agama Yahudi. Nah, ini serapan dari bahasa Ibrani. Nah, kemudian kata berikutnya yang dijelaskan oleh beliau di sini adalah an-nasara, ya. An-nasara itu artinya tubaul masihi. Jadi orang-orang yang mengikuti al-masih. Makanya orang nasara itu juga jamak dari kata nasroniyun, ya, nasroniyun. Nasrani kalau dalam bahasa Indonesia, ya, kita serap. Nah, itu adalah orang-orang yang mengikuti Al-Masih, mengikuti Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, Huzur di sini beliau menyampaikan salah satu pendapat yang ditulis oleh Imam Raghib Asfahani, ya, bahwa kenapa orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu disebut dengan Nasrani. Nah, yang disampaikan oleh Imam Raghib dalam salah satu penjelasannya adalah karena pada salah satu ayat Al-Quran di surah As-Saff, ya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengatakan man ansori ilallah, siapa yang akan menolongku, ya, terhadap Allah. Nah, itu pertanyaan Nabi Isa alaihissalatu wassalam kepada para hawarinya, kepada para pengikutnya. Nah, lalu kemudian pengikutnya menjawab nahnu ansorullah, kami, gitu kan. Mereka menunjukkan kesiapan untuk menolong. Nah, karena itulah, karena kata dasarnya sama, nahnu ansor, gitu kan, ansor, kemudian nasrun, gitu kan. Maka orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalatu wassalam menurut Imam Raghib Asfahani disebut sebagai Nasrani. Nah, tetapi terkait dengan hal ini, Huzur menyampaikan pendapat lain, gitu, ya, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Imam Raghib tadi. Beliau lebih menekankan kepada kenapa orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalatu wassalam disebut Nasrani itu, karena ini terkait dengan asal muasal tempat di mana Nabi Isa alaihissalatu wassalam pada masa kecil beliau tinggal bersama keluarga beliau, yaitu satu tempat di Galilea, ya, yang dalam bahasa Arab disebut Nasiroh atau Nazaret, ya, Nazaret yang biasa kita kenal. Nah, lebih kepada itu. Jadi kenapa kemudian orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalatu wassalam disebut Nasrani? Karena memang Nabi Isa alaihissalatu wassalam pada masa awal kehidupan beliau dengan keluarga beliau tinggal di satu tempat yang namanya Nasiroh atau Nazaret di Galilea itu. Nah, kemudian kata lain yang dijelaskan oleh beliau adalah terkait dengan as-sabi'in, ya, sabi'in. Jadi ini adalah jamak dari sabi'un. Dan isim fa'il, gitu, ya. Isim fa'il itu kan pelaku pekerjaan dari fi'il madi soba'a. Nah, kalau dikatakan di dalam bahasa Arab soba'ar rajulu sab'an, artinya adalah kharaja min dinin ila dinin akhar. Jadi keluar dari satu agama dan kemudian masuk ke dalam agama yang lain. Nah, kemudian ada juga arti dari as-sabi'in itu adalah qaumun ya'buduna nujuma, gitu, ya. Jadi suatu kaum yang menyembah bintang-bintang, gitu, ya. Jadi kaum yang menyembah bintang. Nah, kemudian ada juga arti dari sabi'in itu qaumun yaz'umuna annahum ala dini nuhin qiblatahum mahabbasyumali inda muntasofi. Jadi ya kaum yang menganggap diri mereka itu berada
mengikuti ya agama Nabi Nuh, kemudian kiblat mereka itu searah dengan kiblat arah angin dari utara. Nah, ini juga disebut sebagai dengan as-sabiin. Nah, kemudian ya dua kata terakhir yang dijelaskan oleh Huzur di sini terkait dengan amila solihan ya, amal soleh. Nah, apa yang dimaksud dengan amal soleh, solihun itu, amal soleh itu Huzur beliau memberikan penjelasan bahwa amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan tuntutan situasi, kondisi, kebutuhan, dan waktu. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi amal yang soleh itu harus sesuai dengan situasi, sesuai dengan keadaan, tuntutan waktu, dan seterusnya. Beliau menjelaskan bahwa sesuatu yang kelihatannya penting, gitu kan, tetapi kalau tidak sesuai dengan waktunya, tidak sesuai dengan sikonnya, maka hal itu tidak akan menimbulkan kebaikan, justru akan menimbulkan kemudaratan. Contoh misalkan Huzur menjelaskan, kalau di waktu sholat, ada orang yang misalkan membagikan sedekah kepada orang lain, itu kan satu hal yang penting, satu hal yang baik. Tetapi ketika membagikan sedekah pada waktu harusnya sholat, gitu kan, orang sedang sholat kemudian membagikan sedekah, walaupun itu adalah pekerjaan yang baik, nah itu tidak sesuai dengan sikonnya, karena harusnya saat itu dikehendaki adalah dia harusnya sholat. Nah, ketika orang membagikan sedekah pada waktu sholat, walaupun baik, walaupun sepertinya penting, itu tidak sebagai amal soleh, gitu kan? Karena tidak sesuai dengan tuntutan waktu dan situasi dan kondisi. Nah, kemudian yang terakhir yang boleh jelaskan di sini terkait dengan kata la khaufun alaihim walahum yahzanun. Di sini ada dua kata, yang pertama khauf, kemudian huznun atau yahzanun tadi ya. Khauf itu takut, kemudian huzn itu kan sedih, bersedih hati. Nah, beliau memberikan penjelasan khauf itu biasanya rasa takut terkait dengan sesuatu yang akan datang. Biasanya rasa takut itu timbul terkait dengan sesuatu yang belum terjadi. Nah, sementara huzn atau kesedihan ini juga ya sama ada hal negatifnya gitu ya, sedih, tapi ini biasanya terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Nah, jadi ini beberapa kata yang dijelaskan oleh beliau di dalam mengawali tafsirnya, Pak Iman. Masya Allah. Ya, kalau kita mendengar tadi penjelasannya bagaimana pandangan khalifah kita, ya, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkenan dengan lafaz ya, atau arti dari kata-kata di dalam ayat ini begitu luas sekali pandangan beliau ya Pak Yudi ya. Padahal itu sendiri belum masuk ke dalam penjelasan tafsirnya ya, masih dalam lafaz. Nah, dalam kesempatan ini Pak Yudi dan para pemirsa, saya pun akan membacakan berkenaan dengan asbabun nuzul atau latar belakang ya, sejarah dari turunnya ayat tersebut. Nah, dalam tafsir Kementerian Agama kita di Republik Indonesia ini dijelaskan bahwa ayat ini merupakan ketentuan umum bagi setiap umat pada masa sekarang, pada masa mereka masing-masing. Misalnya umat Yahudi pada masa Nabi Musa alaihissalam dan umat Nasrani pada masa Nabi Isa alaihissalam. Nah, berkenaan dengan Yahudi, kemudian Nasrani ataupun orang-orang Sabi, ya, walaupun tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Maulana Yudi dari tafsir Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, tapi nanti kita akan menjelaskan lebih detail lagi Pak ya, berkenaan dengan tafsir tersebut. Nah, berkenaan dengan asbabun nuzulnya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bagaimana ayat ini sebenarnya turun ya, kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Ta'ala, merupakan pertanyaan dari seorang sahabat Pak Yudi. Jadi ada seorang sahabat bernama Hazrat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang pernah bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis tersebut berbunyi bahwa aku, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang pemeluk agama yang dahulunya aku salah seorang dari mereka. Jadi Hazrat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, sekaligus beliau juga menceritakan bagaimana dahulu sebelum masuk Islam, ya, kita tahu dalam sejarah Hazrat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini merupakan pengikut dari agama-agama yang diceritakan oleh beliau sendiri kepada Rasulullah SAW. Nah, kita tahu beliau pernah menjadi pemeluk dari Majusi ya, atau penyembah api, kemudian juga berpindah menjadi seorang Yahudi, jadi Nasrani, sampai akhirnya berbeat ke tangan Rasulullah SAW masuk ke dalam pangkuan Islam. Nah, di sini Hazrat Salman radhiyallahu anhu kemudian berkata bahwa maka aku menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang cara sholat atau cara ibadah dan ibadah mereka. Kemudian tidak lama setelah itu turunlah firman Allah Ta'ala ya, dalam Quran surah
Al-Baqarah ayat 63 ini, di mana di dalamnya dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi, barang siapa di antara mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kemudian di sini dijelaskan hingga akhir ayat. Jadi ayat ini memang turun secara khusus ya atas pertanyaan yang luar biasa dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa ketika ayat ini turun, ya, nah diturunkan berkenaan dengan teman-teman atau kawan-kawan dari Hazrat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah, di sini diceritakan bahwa ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sedang berbincang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyebutkan perihal teman-teman yang seagamanya di masa lalu. Ia menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita tentang mereka. Untuk itu, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, mereka sholat, puasa dan beriman kepadamu serta bersaksi bahwa kelak engkau akan diutus sebagai seorang nabi. Setelah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu selesai berbicara yang mengandung pujian kepada mereka, maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Salman, "Hai Salman, mereka itu termasuk ahli neraka." Maka hal ini terasa amat berat bagi Salman. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Nah, jadi sekali lagi disampaikan bahwa keistimewaan dari ayat ini merupakan pertanyaan yang diajukan langsung oleh sahabat Salman Al-Farisi pada Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana melalui firman Allah Ta'ala ini ya, Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi, barang siapa di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian serta mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka ada ganjaran yang sesuai di sisi Tuhan mereka. Dan tidak ada ketakutan atas mereka mengenai yang akan datang, dan tidak pula mereka akan bersedih mengenai yang telah lalu. Nah, mungkin ada penjelasan lain ya yang disampaikan oleh Hazrat Muslim radhiyallahu anhu berkenaan dengan ayat tersebut. Ya, kami persilakan Pak Yudi. Baik, ya jadi jika tadi Pak Iman menyampaikan beberapa referensi dan penjelasan terkait dengan asbabun nuzul ya, sebab-sebab turunnya ayat ini diawali dengan tadi pertanyaan dari Hadrat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan penjelasan dari Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu taala anhu terkait dengan hubungan ya ayat ini dengan ayat-ayat atau bahasan-bahasan sebelumnya. Jadi Huzur terkait dengan hal ini memberikan sebuah penekanan bahwa ini adalah gambaran dari kesempurnaan ayat-ayat Al-Quran, dan kesempurnaan ini tidak didapati di dalam kitab-kitab yang lainnya. Nah, apa gambaran apa kesempurnaan itu? Nah, Huzur menyampaikan bahwa ya ini terkait dengan bahasan pada ayat-ayat sebelumnya. Jadi salah satu corak atau karakter khas bahasan-bahasan Al-Quran adalah ayat-ayat Al-Quran adalah ketika dalam satu rangkaian misalkan penjelasan itu diuraikan terkait dengan hal-hal yang bisa saja gitu ya pembacanya dengan membaca uraian-uraian tadi timbul rasa kecil hati atau keputusasaan seperti itu, maka pada bagian berikutnya Al-Quran dengan sangat indah akan memberikan penjelasan atau uraian dari sisi yang lain yang akan menimbulkan pengharapan, gitu. Nah, jadi ini salah satu karakter khas Al-Quran yang dijelaskan oleh beliau. Nah, kemudian apabila dalam satu rangkaian penjelasan ayat-ayat Al-Quran dibahas terkait dengan adanya ganjaran, adanya penghargaan, adanya kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan bahasan-bahasan tersebut bisa jadi orang yang membacanya mungkin di dalam dirinya timbul kelalaian. Maka pada bagian selanjutnya Al-Quran akan menyampaikan penjelasan terkait dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan ya bisa jadi hukuman atas perbuatan-perbuatan yang tidak tepat seperti itu. Nah, agar apa? Agar keimanan tetap terjaga gitu ya. Jadi tadi ketika penjelasan dalam ayat-ayatnya itu terkait dengan azab, hukuman gitu kan, yang dengan membacanya mungkin timbul rasa kecil hati di dalam diri pembacanya, maka pada rangkaian berikutnya Al-Quran akan memberikan penjelasan mengenai sisi yang lain, yaitu adanya pengharapan. Nah, tetapi
apabila misalkan Al-Quran menjelaskan mengenai adanya ganjaran, adanya hadiah, karunia, kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin dengan membaca itu orang akan menjadi lalai, dibuai, gitu, terbuai, maka pada bagian yang selanjutnya Al-Quran akan memberikan penjelasan terkait dengan tadi mengingatkan terkait dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya. Untuk apa tujuannya? Agar manusia tidak lalai, gitu, agar keimanan tetap terjaga. Nah, ini corak khas Al-Quran yang menurut Huzur yang kedua ini tidak didapati di dalam kitab-kitab yang lainnya. Nah, seperti itu. Keseimbangan ini tidak didapati di dalam kitab-kitab yang lainnya. Huzur menyampaikan kalau di dalam kitab-kitab yang lainnya ketika dibahas terkait dengan azab, maka terus saja dibahas terkait dengan azab, gitu ya, siksaan, hukuman dan lain sebagainya, sehingga muncul rasa kecil hati di dalam diri pembacanya. Jadi hanya satu sisi saja itu. Nah, demikian pula ketika dibahas mengenai kecintaan, ganjaran, karunia Allah Ta'ala, itu saja yang dibahas dalam rangkaian itu, sehingga bisa saja timbul kelalaian atau terbuai, gitu ya, dalam diri pembacanya. Nah, Al-Quran tidak demikian. Nah, maka apa kaitan ayat ini dengan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, ayat-ayat yang sebelumnya? Huzur menyampaikan bahwa di dalam ayat-ayat yang sebelumnya terkait dengan Bani Israel disebutkan mengenai ketidaktaatan mereka, gitu kan? Bagaimana mereka menolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan juga azab, siksaan, yang menghinakan dan lain sebagainya. Jadi di dalam ayat-ayat sebelumnya dijelaskan mengenai hal-hal itu. Nah, sehingga secara psikologis bisa saja ada seorang Bani Israel yang justru di dalam dirinya memiliki kebeningan hati atau kebersihan dengan membaca sejarah di dalam ayat-ayat sebelumnya tadi. Bagaimana Bani Israel tidak taat, bagaimana melakukan dosa, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menurunkan azab kepadanya. Timbul rasa kecil hati di dalam dirinya. Nah, maka melalui ayat ini diberikan sebuah penjelasan bahwa jangan berkecil hati. Nah, orang-orang Bani Israel yang memiliki kebersihan di dalam hatinya, maka melalui ayat ini diumumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa melalui ajaran agama Islam, gitu kan, siapapun orang yang mendakwakan dirinya sebagai Islam kah atau Nasrani kah, Yahudi kah atau Nasrani kah atau Sabi atau orang yang percaya kepada tuntunan atau kitab dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika mereka menyatakan keimanannya, lalu kemudian mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, melakukan amal soleh, dan amal soleh itu digarisbawahi amal-amal perbaikan diri yang dilakukan oleh mereka sesuai dengan ajaran-ajaran yang ditetapkan di dalam Al-Quran, ajaran-ajaran Islam, maka walaupun tadi di awal sebelumnya ada mungkin keputusasaan, dan dibukakan kembali bahwa karunia Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap mengalir, asal persyaratannya seperti itu. Nah, jadi ini bagian lain yang dijelaskan oleh beliau terkait dengan hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Masya Allah. Ya. Artinya Allah Ta'ala juga dengan sifat kemahaadilannya tidak serta-merta menghukum orang-orang yang memang jelas-jelas keliru dalam hal keyakinan, Pak Yudi ya. Tetapi di sini Allah Ta'ala terlihat bagaimana dengan kasih sayangnya, dengan karunia-Nya yang maha luas, Allah Ta'ala sendiri memberikan kesempatan ya kepada orang-orang yang memang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari kemudian, maka mereka ini ya, walaupun mereka beragama Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang Sabi pada masa itu, mereka juga akan menerima satu ucapan yang sangat luar biasa dari Allah Ta'ala. Nah, tertulis dalam ayat ini wala khaufun alaihim walahum yahzanun ya. Bagaimana mereka ini tidak akan merasa takut, tidak akan berduka cita. Nah, Pak Yudi, ini penjelasan yang sangat menarik ya dari ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 63 ini, dan dikarenakan waktu yang sangat terbatas ya, mungkin kita akan menjelaskan di lain kesempatan ya berkenaan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 63 ini, dan insya Allah kita akan menjelaskan dengan lebih detail lagi ya berkenaan dengan tafsir dari Quran surah Al-Baqarah ayat 63. Jazakumullah Pak Yudi, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Baik pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah penjelasan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 63. Insya Allah ya, di lain kesempatan kita akan kembali membahas berkenaan dengan ayat tersebut. Jazakumullah ahsanal jaza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.